Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, berdiri bangunan dengan arsitektur khas zaman kolonial yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Rumah itu dulunya milik seorang pemuda bernama Damar yang meninggal secara tragis beberapa tahun lalu. Konon, arwahnya masih bergentayangan di sana, membawa dendam dan kesedihan yang tak kunjung usai. Tak ada yang berani menghuni rumah itu lebih dari beberapa bulan. Setiap penyewa yang datang selalu pergi dalam keadaan ketakutan, mengaku mengalami kejadian-kejadian ganjil. Namun, tak ada yang benar-benar tahu kisah di balik kematian Damar. Sampai seorang jurnalis muda bernama Reza mencoba menggali lebih dalam. Damar adalah seorang pria sederhana yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil. Hidupnya berubah saat ia bertemu dengan Rina, seorang gadis cantik yang bekerja di butik langganannya. Damar jatuh cinta pada Rina sejak pandangan pertama, dan setelah beberapa kali pertemuan, mereka pun mulai menjalin hubungan. Bagi Damar, Rina adalah segalanya. Ia mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan Rina, mulai dari menabung untuk masa depan mereka, menuruti semua keinginan Rina, hingga menjauh dari teman-temannya agar bisa lebih sering bersamanya. Namun, cinta itu tidak berjalan seindah yang ia bayangkan. Setelah 2 tahun bersama, Damar melamar Rina. Dengan penuh semangat, ia mengajak gadis itu ke restoran favorit mereka dan memberikan cincin yang telah ia beli dengan susah payah. Air mata haru mengalir di wajahnya saat Rina menerima lamarannya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hanya sebulan sebelum pernikahan mereka, Rina mulai bersikap dingin. Ia sering menghindari Damar, jarang membalas pesannya, dan terlihat lebih sering bersama seorang pria lain yang tak Damar kenal. Hingga suatu hari, Rina mengakui semuanya. "Aku tidak bisa menikah denganmu, Damar," katanya tanpa ekspresi. "Aku sudah bertunangan dengan orang lain." Dunia Damar runtuh seketika. Rina ternyata telah berselingkuh dengan pria kaya yang dikenalkan oleh keluarganya. Keluarga Rina menolak Damar karena dianggap tak cukup mapan untuk membahagiakan putri mereka. Dengan hati yang hancur, Damar mencoba membujuk Rina untuk kembali. Ia bersedia mengorbankan apapun, bahkan rela meninggalkan pekerjaannya untuk mencari penghasilan lebih besar. Namun Rina tetap pada keputusannya. "Aku tidak mencintaimu lagi, Damar," adalah kata-kata terakhir yang ia ucapkan sebelum pergi meninggalkannya. Sejak hari itu, Damar berubah. Ia mengurung diri di rumah, menolak bertemu siapapun, dan semakin larut dalam kesedihan. Pada suatu malam, dalam keputusasaan yang mendalam, ia menulis sebuah surat perpisahan. Isinya penuh dengan luka dan kekecewaan. "Jika aku tidak bisa bersamamu di dunia ini, mungkin aku bisa menunggumu di dunia lain." Damar menggantung dirinya di kamar, yang seharusnya menjadi kamar pengantin mereka. Tidak ada yang tahu kematiannya, sampai beberapa hari kemudian, saat tetangga mulai mencium bau busuk dari dalam rumah. Tubuhnya ditemukan menggantung dengan mata terbuka, seolah masih menatap ke arah pintu yang tak pernah lagi diketuk oleh Rina. Sejak kematian Damar, rumah itu menjadi angker. Para penyewa yang datang selalu mengalami kejadian aneh. Suara langkah kaki di malam hari, bayangan yang bergerak di cermin, dan suara lirih seseorang menangis di sudut kamar. Beberapa orang melaporkan melihat sosok pria dengan wajah pucat berdiri di jendela, menatap kosong keluar. Yang lebih menyeramkan, para wanita yang mirip dengan Rina sering mengalami mimpi buruk atau mengalami peristiwa lebih menyeramkan, seperti diganggu dalam tidur mereka, atau bahkan merasa ada tangan dingin yang membelai wajah mereka. Kisah ini semakin terkenal di antara warga sekitar, hingga tak ada lagi yang berani menempati rumah itu. Reza, seorang jurnalis muda yang menyukai kisah-kisah mistis, tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik rumah itu. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk tinggal di sana selama seminggu dan mendokumentasikan semua kejadian yang terjadi. Pada malam pertama, semuanya tampak normal. Namun, saat malam semakin larut, ia mulai mendengar suara tangisan lirih dari kamar Damar. Ketika ia membuka pintu kamar itu,
ia merasakan suhu udara turun drastis dan melihat bayangan samar seorang pria berdiri di sudut ruangan. Hari demi hari, kejadian semakin menyeramkan. Pintu terbuka sendiri, suara langkah kaki menggema di lantai kayu, dan bayangan Damar sering muncul di cermin. Namun, puncaknya terjadi pada malam ke-6. Saat Reza sedang tertidur, ia terbangun karena mendengar suara, bisikan tepat di telinganya. Aku masih menunggu. Kenapa dia tidak datang? Reza tersentak bangun dan melihat sesosok pria dengan mata kosong berdiri di samping tempat tidurnya. Ia segera mencari tahu lebih dalam dan akhirnya menemukan surat perpisahan Damar yang tersembunyi di balik laci meja. Dari situ, ia menyadari bahwa Damar masih terjebak dalam kesedihannya, menunggu Rina untuk datang. Dengan bantuan seorang paranormal, Reza mencoba berkomunikasi dengan arwah Damar. Dalam proses itu, mereka melihat sosok Damar yang penuh dendam dan kesedihan, masih terikat di rumah itu. Dia mengingkari janji kami, bisiknya dengan suara dingin. Aku menunggu, tapi dia tak pernah datang. Dengan doa dan ritual pelepasan, mereka akhirnya berhasil menenangkan jiwa Damar. Sesaat sebelum arwahnya menghilang, ia menatap Reza dan berbisik, "Jika kau bertemu dengannya, katakan bahwa aku telah pergi." Setelah malam itu, rumah tersebut kembali sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada lagi tangisan di tengah malam. Damar akhirnya menemukan ketenangan, meninggalkan dunia yang pernah menyakitinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Reza tanpa sengaja bertemu dengan Rina di sebuah kafe. Wanita itu kini telah menikah, tapi matanya menyiratkan penyesalan mendalam. Saat Reza menceritakan apa yang terjadi di rumah itu, air mata mengalir di pipi Rina. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Aku masih mencintainya." Namun, semuanya sudah terlambat. Damar telah pergi, dan Rina harus hidup dengan penyesalannya selamanya.